Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dan kali ini saya mau kasih kesempatan kepada dua orang yang disebut dalam perkara ini untuk bisa bertanya atau ada pernyataan ke publik. Saya mulai dengan Vitalia. Ya. Ada yang Anda mau pertanyakan? Di sini pakarnya ada, KPK ada, DPR-nya lengkap, PKS-nya juga lengkap. Ya, jujur sih Vita emang buta banget sama yang namanya politik gitu. Hukum-hukum itu Vita benar-benar ya nggak tahu ya gitu. Buta banget masalah politik. Ya, sempet sih Vita ada rasa kepikiran gitu ya. Kok Vita emang nggak ada apa namanya untuk terima suap dari Pak Ahmad tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Saya juga nggak mencuri, saya tidak meminta gitu loh. Jadi memang Mas Ahmad kasih saya, emang benar-benar dia kasih saya untuk saya dan anak-anak. Sempat saya masa keikut juga gitu loh kasus pencucian uang. Padahal saya sendiri saya benar-benar nggak ngira aja gitu Pak. Gitu maksudnya apa ya? Bingung gitu loh. Sedih gitu, bingung gitu. Terus ditelepon lagi minta dikembalikan uang gitu yang udah pernah dikasih. Itu saya gimana ya, untuk saat ini saya emang benar-benar nggak ada uang, bisa dicek gitu loh. Saya ini emang benar-benar nggak ada uang. Jadi ya ini giliran dia bukan giliran Anda. Cukup. Ya. Kita tidak menyalahkan KPK di sini, tidak, sama sekali tidak. KPK emang bergerakan untuk memberantas korupsi ya. Cuma kita ngerasa sedih pada saat kita datang ke KPK, kan kita memenuhi panggilan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita datang memenuhi panggilan KPK, kita diselidiki sebagai saksi, kita memang membawa mobil. Ya. Tapi tiba-tiba pada saat pemeriksaan itu ditanya mobil Vita kemana, memang Vita sedikit agak bohong. Vita bilang mobil di tempat mama gitu. Terus ya dengan dia bilang iya di mana, akhirnya oh ya udah kunci mobil ada di tas. Akhirnya Vita bilang seperti itu, STNK ada di dompet saya. Dia bilang ya udah tas kamu di mana, kan di loker. Terus orang penyidik ke bawah dan dia tiba-tiba udah ngasih kunci mobil Vita, ini mobil saya sita. Saya minta waktunya pada saat di situ, saya minta waktunya. Pak, saya minta waktu dong mobil biar saya bisa siap-siapin dulu barang-barang saya taruh. Oh ya udah di sini kan kebetulan mobil gitu. Jadi gimana, ya udah saya ambil aja, saya sita. Ya sudah, karena mungkin saya pikir itu ada sangkut pautnya mobil itu dengan korupsi, ya saya serahkan gitu kunci itu. Dan pas saat mengambil mobil itu ada yang menyelidik dua orang ya. Yang satu bilang sama temannya lewat belakang saja gitu. Tapi yang nyidik saya bilang udah lewat depan aja gitu. Terus ke depan ini mobil saya, yang saya datang naik mobil, saya baik-baik, saya bukan buronan negara gitu. Saya tidak akan bawa kabur mobil, tidak akan. Cuma saya sedih pada saat di situ, saya ngerasa kayak saya tuh mengambil mobil, mencuri mobil itu gitu. Dengan barang-barang saya diambil, dikeluarin pakai kardus gitu ya, sepatu saya gitu. Saya ngerasa saya malu. Gitu, ngerasa sepertinya saya kayak mencuri itu mobil, itu kan tidak. Sedangkan plat nomornya aja saya juga beli sendiri gitu. Bukan Mas Ahmad yang pesan, bukan. Jadi ngerasa sedih aja gitu, maksudnya nggak dikasih kelonggaran waktu gitu aja sih. Itu aja. Baik, ayo. Kalau saya Bang Karni, seperti yang saya bilang tadi, saya nggak mau ribet-ribet, nggak mau ada urusan nanti dibilang menadah uang atau apa. Jadi jumlahnya juga nggak seberapa, cuma 50% dari rencana show saya kembalikan, karena memang saya nggak mau gitu loh, karena uang itu diduga ada indikasi, nggak jelas hitam atau putih, tapi itu kan abu-abu. Daripada saya ribet-ribet, energi saya ke situ, dikejar wartawan, di TV segede-gedenya, dibuat seperti wanita-wanita di sekeliling Fatana, padahal saya nggak ada sama sekali urusan-urusan seperti itu. Saya terus terang nehibro gitu loh. Jadi nggak terima gitu loh. Saya ya saya kembalikan dan saya pikir itu disita.
bukan berarti dirampas, tapi katanya nanti biar majelis hakim yang menentukan bahwa uang itu hasil pencucian uang atau bukan. Kalau memang bukan akan dikembalikan hak saya, honor saya katanya. Dan buat saya ya udahlah, sebagai warga negara yang baik, saya patuh hukum, saya dukung kerja KPK, dan mudah-mudahan saya nggak dituduh sebagai penerima, karena saya nggak mau menerima. Kalau saya tahu uang itu hasil pencucian uang, konon, saya nggak akan mau dipanggil oleh Fatana untuk show pun saya buang muka 1000 langkah ke belakang, nggak mau lihat gitu loh. Cukup. Saya mau ke Pak Sultan. Sultan, saya dengar jadi calon nomor 1 sekarang. Tetap nomor 2 di dapil 1. Dulu nomor 2, kembali nomor 2. Saya kira masalah nomor itu nggak ada masalah. Tergantung sama yang maha kuasa kok. Dan usaha. Apalagi sekarang populer sekali. Semua orang Sumatera Utara kenal Pak Sultan. Populernya itu gara-gara ILC juga. Bung Karni yang bikin. Jadi ada berkatnya juga ya? Ada juga. Walaupun kita berantem begitu. Tapi berantem yang benar gitu loh. Bukan yang dibuat-buat gitu loh. Kalau benar saya bilang benar. Kalau tidak, tidak. Kan demikian. Tapi selamat tuh. Malam minggu udah mantu. Iya. Saya undangkan Pak Karni sama seluruh kawan-kawan di ILC. Dan walaupun Pak Karni nggak datang, bunganya datang. Mudah-mudahan bunga yang lain juga akan datang. Dan saya pikir belum punya anak yang dewasa gitu loh. Si muda gitu udah mantu gitu. Alhamdulillah kalau Pak Karni bilang saya muda, memang di Demokrat itu nggak ada yang tua. Nggak ada ya? Ya. Dulu kantornya di Jalan Pemuda, isinya yang satu muda benaran, yang lain mudah-mudahan panjang umur. Kan begitu. Jadi kita itu nggak ada yang tua. Ya, alhamdulillah. Gimana komennya terhadap PKS, KPK lah dibilang. Ya, sekarang rentetan uang kemana-mana. Ya. Sebagai anggota parlemen. Ya, pertama saya mau mengkritik judulnya dulu ini. Tentang, apa tadi? Daging. Uang daging kan? Kemana Uang saja? daging Kemana saja? kemana saja. Jadi kalau dibilang uang daging, Bung Karni, saya ini besar dari uang daging. Bapak saya itu almarhum, bukan. Bapak saya itu almarhum, itu tentara. Di tentara itu ada uang daging namanya. Setiap mau bulan puasa kami dikasih. Jadi jangan Bapak bikin judulnya itu aneh-aneh kan. Orang takut jadi uang daging itu. Itu yang pertama. Itu ada uang daging Pak. Uang lauk pauk, uang daging. Jangan Bapak bikin jadi aneh uang itu. Takut orang jadi uang daging tuh gara-gara ini. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, tentang kasus ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang kena musibah ini. Demokrat 2 tahun jadi pasiennya ILC. Santai aja kita. Kita mau katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Di pengadilan kan disampaikan itu. Alhamdulillah, gara-gara ILC ini, akhirnya kami jadi KLB kami. Ya, itu kan ditunjukkan. Ini gara-gara ini semua. Tapi kita dengan berjiwa besar, ya, bahwa musibah itu bisa membuat orang kuat. Insya Allah mendekati pemilu ini kita lebih kuat. Maka saya bilang, saya mau katakan sama kawan-kawan, kalau PKS saya itu friend, cuma sama Pak Fahri Hamzah. Pernyataannya kadang-kadang menyakitkan juga kadang-kadang. Orang yang punya musibah, apa pula dibawa kepada Demokrat? Itu biarlah Demokrat, urusan Demokrat dengan pengadilan, dengan hukum. Itu baru paten. Kalau Anda datang ke Demokrat, minta bantuan, kita tolong, kita bantu sepanjang kita mampu. Tapi jangan libatkan kita. Tadi ngomong lagi, masalah IBAS ini. IBAS itu juga disebut namanya, tapi kan beliau menyatakan tidak benar itu, maka dilaporkannya. Hukum berjalan, hormati itu Pak Fahri. Friend is friend. Tapi ada kaidah-kaidah yang harus kita jaga. Saya percaya kawan-kawan PKS ini orang baik-baik. Dan saya percaya Pak Fahri itu satu komisi sama saya orang baik. Pada saat itu mungkin lagi galau, tertekan, marah. Tapi
keselip Demokrat dimasukkan. Saya kaget. Gimana ada Pak Fahri? Saya berdoa, mudah-mudahan kasus ini cepat berlalu. Kalau uang daging, hilangkan Pak itu uang daging itu. Ini kalau bisa Bapak bikin itu, uang daging, membeli daging, itu betul mungkin. Kalau uang daging kita lalu, udah lewat itu. Itu yang kita harapkan. Jadi Pak Garni, saya hormat saya sama Pak Fahri, ya mudah-mudahan jangan lagi lah ngungkit-ngungkit yang lain-lain. Semua partai punya masalah. Biar mereka menyelesaikan masing-masing masalah. Partai itu punya masalah, sebenarnya bukan partainya, oknumnya. Kami korban, ketua umum kami pun lewat. Bendahara lewat. Menteri kami lewat. Tapi tabah, sabar. Insya Allah kalau kita tabah dan sabar, jadi barang. Benar Pak Karni? Itu baru paten. Jadi 2 tahun jadi pasiennya ALC, tidak pernah bawa PKS kan? Nggak pernah. Kita ekstrak. Amin. Pemirsa, kita udah sampai di penghujung acara. Sebagai narasumber terakhir, Pak Ridwan Saidi bisa melihat dari sisi di luar hukum. Yang pertama, saya ingin memberikan tausiah kepada kedua hamba Allah yang hadir di sini, yaitu Ayu Azhari dan Vitalia Shesha. Hal yang Anda hadapi ini pernah dihadapi oleh artis-artis pada tahun 66 dalam kasus Yusuf Muda Dalam. Itu waktu media tidak sehebat sekarang, tapi cukup hebat. Banyak sekali buku-buku, brosur-brosur diterbitkan berkenaan dengan artis-artis yang terlibat dalam atau yang dikait-kaitkan dengan skandal bank. Karena Yusuf Muda Dalam adalah gubernur bank itu waktu. Tetapi sampai artis-artis itu sampai kepada pengadilan sebagai saksi belaka. Anda adalah perempuan yang saya sudah bisa membaca bahwa Anda khawatir jadi tersangka atau jadi apa gitu. Saya kira mudah-mudahan itu nggak terjadi. Mudah-mudahan ya, saya kira nggak terjadi. Jadi kalau Anda merasa benar dan tidak melakukan sesuatu yang disindirkan oleh Bapak Batugana tadi, uang daging dipakai beli daging, itu kan sindiran sebenarnya. Anda benar dan tidak di dalam wilayah itu, insya Allah Tuhan akan bukakan jalan kepada Anda sekalian. Yang kedua, saya melihat bahwa persoalan yang dihadapi oleh bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, di dalam kasus yang lain juga dihadapi oleh Bapak Muhammad Natsir Masyumi. Tapi beliau tidak ada kaitannya dengan curi-mencuri. Beliau adalah dalam soal politik. Pembubaran Partai Masyumi karena Partai Masyumi tidak mau memberhentikan Muhammad Natsir. Karena Muhammad Natsir adalah berjuang dalam urusan politik, mempertahankan keyakinannya walaupun tidak berunding dengan partai. Di dalam kasus yang sama, Profesor Sumitro yang juga terlibat PRRI seperti Pak Natsir diberhentikan oleh PSI. Kemudian hari Mr. Rum bilang sama saya, toh akhirnya walaupun PSI memberhentikan Profesor Sumitro, sedangkan kami tidak memberhentikan Pak Natsir, kami dua-dua dibubarkan juga. Nah ini artinya kalau memang pimpinan partai kita berjalan dalam rel yang hak kita bela, harus kita bela. Tapi kalau dia dikait-kaitkan dengan persoalan yang berurusan dengan KPK, kita harus sedikit rileks. Kita harus sedikit rileks karena bagaimanapun juga orang membaca dan cukup cerdas. Misalnya yang terakhir, Ustadz Hilmi Aminuddin sendiri mengatakan sekeluarnya dari pemeriksaan KPK bahwa dia diperdengarkan rekaman penyadapan pembicaraan fatanah dengan seseorang yang tidak disebut namanya oleh KPK. Orang akan berpikir bahwa ini nanti akan tiba kepada masalah PKS dapat menjadi tersangka korporasi. Nah ini justru yang saya himbau karena sebagaimana Bung Johan Budi
saya juga cinta PKS. Bung Johan mengatakan itu kan. Jadi nggak ada kebencian dalam soal ini. Jadi disinilah diperlukan kehati-hatian dan kesabaran. Kesabaran. Mungkin ini adalah musibah, mungkin juga ini azab. Kita nggak tahu bagaimana membedakannya. Kita nggak tahu rahasia Tuhan. Lain syakartum la azidadakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Ini yang kita tidak bisa bedakan. Oleh karena itu, bersabarlah dalam soal ini. Berilah jalan kepada hukum untuk menegakkan dirinya. Dan saya respect kepada Saudara Johan Budi yang hadir di tempat ini sampai akhir acara. Terima kasih. Mahasiswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawan dari Fakultas Hukum Universitas Unggul. Mohon izin kepada abang-abang sekalian yang ada di forum ini. Ada 2 poin yang ingin saya katakan yang penting, ialah yang pertama mengenai persoalan apakah kasus ini termasuk TPPU ataukah tindak pidana korupsi. Karena saya pikir tidak akan kelar dalam forum ini untuk selesaikan untuk mendefinisikan apakah kasus ini termasuk dalam TPPU. Karena banyak sekali interpretasi dari para pakar. Nah, sehingga efek atau implikasinya membuat masyarakat atau publik ini bingung. Apakah yang dilakukan oleh kasus yang dilakukan oleh Mbak Azari, Yayu Azari ataupun Mbak Vita itu termasuk TPPU atau bukan? Nah, yang ingin saya katakan bahwa kita buktikan saja nanti di pengadilan. Seperti itu. Nah, poin yang kedua yang ingin saya katakan bahwa menanggapi tentang sikap reaksioner PKS. Menurut saya agak keliru ketika PKS terlalu reaksioner dalam menanggapi perlakuan KPK dalam ingin menyita mobil Lutfi Hasan. Karena menurut saya sikap reaksioner dari PKS akan menimbulkan citra negatif di masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa KPK merupakan lembaga yang dianggap bersih oleh masyarakat. Dan siapapun yang berhadapan dengan KPK itu dianggap salah. Itu sudah terbukti dengan Polri versus KPK. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya. Itu. Ya, saya menyitir sedikit pendapat keterangan dari Bung Fahri tadi, mengatakan di sekitar KPK itu ada lembaga-lembaga asing yang mencoba mempengaruhi KPK. Ini sangat membingungkan masyarakat. Tolong jelaskan itu. Terima kasih. Saya dikasih waktu, Bang Karni. Ya, kami pendek. 1 menit. Sebetulnya saya ingin konstruksi seluruhnya untuk saya jawab sekaligus. Ya, saya kira waktu kita udah. Ya, mungkin sesingkat mungkin. Saya ini pengkritik lama KPK. Dan itu pendirian pribadi saya. Saya menulis buku untuk mengkritik KPK tentang orkestra pemberantasan korupsi sistemik. Dan concern saya adalah ini bukan melawan korupsi. Tentang bagaimana menyelamatkan demokrasi. Menurut saya demokrasi adalah harta kita yang paling mahal sekarang. Kalau demokrasi itu diinfiltrasi atau dirusak oleh kekuatan-kekuatan extraordinary, super body dan sebagainya, saya akan terus lawan itu. Itu pendirian saya pribadi. Pak SBY dulu, Bang Sultan, memuji saya berkali-kali karena pandangan saya ini. Saya dalam satu pertemuan khusus dengan Pak SBY, dia secara khusus memuji saya dan meminta saya terus mengkritik KPK. Karena itu sampai hari ini saya mengkritik. Saya menyebut nama Pak SBY untuk mengingatkan dia bahwa penanggung jawab pemberantasan korupsi di Republik ini adalah SBY, bukan KPK. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Pak SBY. Dialah yang harusnya melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap kerjanya lembaga-lembaga negara. Saya bingung karena apa? Kita sekarang ini kan berdebat hal-hal yang mungkin publik juga tidak terlalu gampang memahaminya. Tetapi yang kita tahu, yang kita perdebatkan adalah satu keputusasaan bahwa hukum sebetulnya sudah berjalan ke arah yang salah. Tapi bagaimana cara kita menyetop hukum yang berjalan ke arah yang salah itu? Karena itu tadi Encang Ridwan memberikan nasihat kita supaya taat hukum. Maka PKS meminta agar KPK 9 atau 10 oknum KPK dan Saudara Johan Budi untuk juga mau mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan yang akan dilakukan oleh Mabes Polri terhadap kasus yang kami adukan. Ini langkah hukum. Ini bukan karena kita benci KPK, tetapi Anda harus tahu bahwa Anda juga mungkin melakukan kesalahan. Sebagaimana
ada image yang besar sekali bahwa seluruh lembaga yang lain ini penuh dengan orang-orang salah. DPR penuh dengan maling, hakim penuh dengan orang yang terima suap, partai politik itu sumber korupsi, mesin korupsi dan sebagainya. Mari kita jalani proses hukum ini. Nah karena itu KPK nggak usah defensif, saya kira ini harus dihadapi saja. Kami mencoba usaha kecil ini untuk memberikan atau mengingatkan publik bahwa warga negara memiliki hak. Kalau ada kesewenang-wenangan di pihak negara maka dia harus melawan. Itu saya kira yang kita ingatkan. Dan apapun nanti temuannya, saya kira lagi-lagi Bung Johan sering mengatakan kita tunggu di pengadilan. Saya kira KPK sudah menyatakan siap untuk dipanggil oleh Mabes Polri. Saya seharusnya diberi ruang juga. Silakan. Jadi seolah-olah Fahri Hamzah ini menganggap laporan PKS ke Mabes Polri yang melaporkan saya. Di awal ada penyidik ternyata tidak jadi, katanya kurang apalah, beda-beda pernyataannya. Seolah-olah kita defensif. Siapa bilang defensif? Tidak, kita menghormati proses hukum. Kita menghormati, saya siap 24 jam untuk diperiksa oleh Mabes Polri. Itu berkali-kali saya sampaikan. Tetap saja yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, itu kan seolah-olah apa yang dilakukan oleh KPK itu salah semua gitu ya. Yang benar adalah Fahri Hamzah. Saya juga ingin sampaikan di sini bahwa KPK hari kemarin pimpinan rapat juga. Ya. Ini juga mohon teman-teman PKS memahami juga, menghormati proses juga. Kita sedang menyiapkan sebuah konstruksi untuk melihat apakah ada upaya-upaya untuk menghalangi proses penyidikan. Nah, kalau kita sepakat menghormati hukum, nanti hakim nanti yang memutuskan apakah konstruksi nanti yang kita akan jadikan proses untuk menghalang-halangi penyidikan itu terbukti atau tidak. Kepada siapa? Saya bilang bukan kepada PKS ya. Selalu saya sampaikan kasus ini tidak ada kaitannya dengan PKS. Berkali-kali saya sampaikan. Tapi yang kita akan usut adalah oknum-oknum PKS. Jadi bukan tidak ada partai PKS. Nah ini tolong dihargai juga proses hukum yang nanti kita akan sampaikan. Pengadilan tempatnya saya kira untuk memutuskan apakah orang ini bersalah ataukah tidak. Saya 24 jam, Bung Fahri, siap diperiksa Mabes Polri. Baik, pemirsa. Tujuan diskusi ini bukan untuk menyudutkan satu pihak, memenangkan pihak lain, tapi semata-mata untuk meluruskan persepsi hukum kepada publik. Agar siapapun yang memakainya tidak salah langkah. Saya ingin mengutip seorang penulis Prancis, Georges Bernanos, yang mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa di satu negara itu korupsi masih merajalela adalah ketika orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Walaupun tujuannya itu tujuan baik. Kita ketemu ILC yang akan datang.